Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Pujawati dengan nomor induk mahasiswa 1702110071 dari kelas RRI non-reguler. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen, Ibu Pupu Sumaya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pelanggaran yang terjadi di pemerintahan Jokowi, khususnya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang kami hormati Ibu dosen dan teman-teman semua, kita tahu bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pada zaman semakin berkembang, maka kemudian muncullah istilah hak asasi manusia. Pengertian HAM bisa kemudian dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti hal yang mendasar. Jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Yusuf Kala sudah berakhir selama 5 tahun pertama kemarin. Sejumlah keberhasilan dan kegagalan kinerja pemerintahan Jokowi Jilid 1 disampaikan juga bahwa beberapa keberhasilan Jokowi sesuai dengan RPJMN 2015-2019 antara lain adalah terjadinya inflasi yang stabil. Dari target 3,5 sampai 5%, pemerintahan di bawah komando Joko Widodo di periode pertamanya mencapai kisaran 3 sampai 4%. Begitu pula dengan rasio elektrifikasi yang berhasil dinaikkan menjadi 98,80% dari 81,5%. Di sisi lain, pemerintah juga pernah mengalami kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi. Selama 5 tahun di periode pertamanya, pertumbuhan ekonomi selalu kabarnya berada di bawah target. Kepuasan publik terhadap kepemimpinan Joko Widodo pada periode kedua tercatat kabarnya menurun dari kurun waktu 100 hari sejak pelantikan Jokowi Ma'ruf Amin. Hal itu berdasarkan hasil survei Alfara Research Center, di mana CEO Alfara Research Center Hasanuddin Ali sendiri mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 2018 tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berada di bawah 70%. Penurunan tingkat kepuasan publik tersebut dinilai menjadi lampu kuning bagi Jokowi sendiri. Penurunan tersebut menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum bisa dipenuhi pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru, sehingga menjadi lampu kuning bagi pemerintahan yang lebih memacu kinerjanya di berbagai sektor strategis. Sehingga di sini jelas Jokowi perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat eksistensi segala lini agar usaha pemberantasan korupsi, katakanlah seperti itu, tidak makin terperosok di mata publik. Lalu bagaimana kemudian perkembangan hukum di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo? 1 bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode pertama, carut-marut persoalan legislasi meletup di muka publik. Sejumlah produk legislasi mendapat protes keras dari publik. Demonstrasi mahasiswa, pelajar, serta masyarakat sipil selama beberapa pekan terakhir muncul di sejumlah kota di Indonesia. Pemerintah dan DP sebagai lembaga negara penanggung jawab urusan legislasi tampak gagap kabarnya dalam merespon protes publik tersebut. Kegaduhan publik terhadap sejumlah produk legislasi ini tidak bisa dilepaskan dari tidak solidnya politik hukum di era Joko Widodo. Ketidaksolidan itu mudah diidentifikasi. Di antaranya perencanaan legislasi yang katanya dadakan, untuk tidak menyebut selundupan lah, katakanlah seperti itu. Kondisi ini jelas semakin lengkap dengan situasi relasi DPR dan Presiden yang belakangan
katanya tidak menampakkan sisi check and balance layaknya hubungan legislatif dan eksekutif. Dalam konteks tersebut, politik hukum menjadi kunci arah perjalanan pengelolaan negara demokrasi konstitusional di bidang hukum. Kebijakan negara untuk mengganti produk hukum atau undang-undang lama atau membentuk hukum atau undang-undang baru di berbagai sektor mestinya dimaksudkan untuk tujuan bernegara. Carut marut belakangan ini juga disebabkan katanya adanya kerapuhan politik hukum di pemerintahan Jokowi. Benarkah demikian? Ya, teman-teman, merujuk mekanisme konstitusional penyusunan legislasi di Indonesia, tanggung jawab politik hukum berada di pundak dua lembaga, yakni DPR yang termaktub dalam pasal 20 ayat Undang-Undang 1945 dan Presiden pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Khusus urusan politik hukum tentang persoalan daerah, DPR dan Presiden mendapat masukan dari DPD pasal 22D ayat 1 Undang-Undang 1945. Bahkan dalam kondisi tertentu Presiden memiliki peran yang penting dalam politik hukum guna merespon suatu keadaan tertentu melalui mekanisme penerbitan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu. Meski pada akhirnya harus tetap mendapat persetujuan dari DPR RI tentu ya. Ya, pola relasi dalam desain konstitusional politik hukum ini mengkondisikan terjadinya proses check and balance DPR terhadap Presiden. Di sisi lain, mekanisme ini meneguhkan prinsip dasar dalam negara hukum, yakni setiap aturan harus mendapat persetujuan rakyat, baik secara langsung berupa undang-undang maupun tidak langsung berupa produk peraturan perundang-undangan sebagai imbas dari delegasi maupun atribusi dari undang-undang itu. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa urgensi reformasi legislasi, sorotan terhadap overregulasi juga kerap disampaikan Presiden. Puncaknya saat debat calon presiden pada pemilu 2019 lalu, Jokowi sempat menyampaikan gagasan bahwa dibutuhkannya pusat legislasi nasional sebagai komitmen melakukan reformasi legislasi. Ya, namun sayangnya berbagai gagasan mengenai reformasi legislasi selama 5 tahun terakhir ini hanya katanya dimaknai pada urusan deregulasi. Pemerintah melakukan pembatalan beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah yang konon katanya dinilai tidak ramah terhadap investasi. Namun masalahnya secara substansial, pembenahan sistem di pembentukan legislasi dan regulasi jauh panggang dari api. Sepanjang 5 tahun pemerintahan Jokowi ini katanya tidak ada inovasi hukum secara signifikan dalam konteks pembenahan sistem legislasi dan regulasi. Dalam tataran kerja legislasi, Presiden dan DPR tampak bekerja sama, tidak ada istimewa dalam agenda reformasi legislasi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan publik, apakah bahwa kemudian Jokowi juga benar-benar memberikan perhatian serius terhadap reformasi legislasi ini dan reformasi hukum yang ada di tanah air. Bahkan di akhir jabatan pada periode 2014-2019, Presiden dan DPR pernah membuat ini rencana program legislasi untuk memancing protes publik yang mengemuka. Presiden dan DPR bahkan patut diduga menabrak sejumlah aturan dalam pembahasan undang-undang, khususnya saat membahas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ya, sejumlah prinsip dasar dalam pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas keterbukaan serta syarat pelibatan partisipasi masyarakat tidak dijalankan dengan baik. Akibatnya cacat formil jelas membayangi Undang-Undang KPK hasil perubahan ini.
Ya, selain rencana pengesahan rancangan undang-undang KUHP dan rencana undang-undang pemasyarakatan juga urung dilakukan. Protes publik atas sejumlah materi di dua rancangan undang-undang tersebut menjadi salah satu pemicunya. Polemik dua rancangan produk legislasi ini tidak bisa lepas dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Pesan penting dari karut-marut pembahasan undang-undang di penghujung masa jabatan ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya politik hukum pemerintahan Jokowi. Dalam prakteknya, politik hukum pemerintahan Jokowi tidak selaras dengan praktek di lapangan. Citra hukum berjarak dengan realitas norma yang dibuat. Ini sangat terlihat. Seperti dalam kasus Undang-Undang KPK misalnya. Di satu sisi saat kampanye melalui nawacita, Jokowi berkomitmen memperkuat KPK, namun sebaliknya perubahan Undang-Undang KPK justru memuat ketentuan norma yang secara nyata mempersempit ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi. Ya, carut-marut perubahan Undang-Undang KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, serta rancangan undang-undang lainnya yang memancing reaksi publik semestinya menjadi pelajaran berharga tentu bagi Jokowi ketika menyongsong periode kedua yang dimulai pada 20 Oktober 2019. Reformasi legislasi harusnya diwujudkan melalui pembentukan sistem perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan undang-undang. Dalam sebuah acara di televisi nasional Indonesia, Lawyers Club adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di era Presiden Jokowi banyak terjadi, tetapi dengan pola yang berbeda. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini lebih memiliki pola yang berbeda ketika masa Orde Baru. Ya, ketika era Orde Baru, Pak Mahfud ini pernah mengatakan bahwa pelanggaran HAM memang dilakukan dengan sengaja oleh aparat pada rakyatnya. Pelanggaran HAM dapat pada masa itu memiliki rencana yang lebih terstruktur serta memiliki target yang jelas. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan pelanggaran yang terjadi tidak dapat menggugat pada pihak pemerintah. Pertanyaannya sekarang, mengapa demikian? Ya, dalam sebuah pidato Presiden, Pak Presiden Joko Widodo yang bertajuk Visi Indonesia menuai kritik kalangan pegiat hak asasi manusia. Sebab dalam paparan tentang visi pemerintah 5 tahun ke depannya itu, Jokowi tidak menyinggung soal penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan penyelesaian masalah HAM berat di masa lalu. Jokowi dinilai katanya tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM. Dalam 5 tahun era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, kasus pelanggaran HAM memang masih kerap terjadi. Selain dorongan agar masalah HAM masa lalu segera diselesaikan, ternyata dimentahkan. Komnas HAM mencatat beberapa kasus HAM berat masa lalu yang diserahkan ke Kejaksaan Agung, kemudian katanya dipulangkan kembali pada awal tahun 2019 karena dinyatakan kurangnya bukti material. Tercatat ada 9 berkas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang diajukan Komnas HAM dikembalikan dengan dalih kurangnya bukti-bukti material. Ada beberapa catatan merah yang menurut banyak kalangan ini terjadi pada era kepemimpinan Jokowi terkait dengan catatan merah penegakan hak asasi manusia dalam kurun 5 tahun era kepemimpinan Jokowi. Salah satunya adalah kebebasan beragama yang konon katanya masih dibatasi. Ya, konflik antar agama, praktek intoleransi, serta kebebasan beragama beberapa kali masih terjadi sepanjang 5 tahun terakhir. Dari catatan Kontras, katakanlah, di
catat di sana bahwa sepanjang 2014-2018 sedikitnya ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Beberapa kejadian mencolok, antara lain yang terjadi adalah ketika penyerangan gereja di Santa Lidwina pada tahun 2018. Kemudian kejadian pembubaran gerakan Fajar Nusantara, Gavatar, pada tahun 2015. Lalu ada juga kejadian yang cukup juga mencolok terkait dengan adanya konflik antar agama, praktek intoleransi adalah adanya penyerangan, perusakan dan pengusiran penganut Ahmadiyah Lombok Timur pada pertengahan tahun 2018. Tidak saja itu, bahwa kemudian catatan merah terkait dengan penegakan hak asasi manusia dalam 5 tahun di era kepemimpinan Jokowi juga katanya adalah di antaranya terjadinya kegagalan upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Pada awal tahun 2019, Kejaksaan Agung memutuskan mengembalikan berkas perkara pelanggaran HAM lama yang diserahkan Komnas HAM. Kejaksaan menilai bahwa berkas tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan material. Kasus-kasus yang dilaporkan itu sebenarnya kalau dilihat tergolong menelan banyak korban jiwa ya. Beberapa di antaranya mungkin kita masih ingat adalah peristiwa kerusuhan dan pembantaian pada tahun 1965-1966. Peristiwa Talang Sari yang terjadi di tahun 1989. Kemudian peristiwa penembakan misterius Petrus pada tahun 1982-1985. Kemudian peristiwa Trisakti dan Simanggi 1 dan Semanggi 2, serta peristiwa kerusuhan di bulan Mei pada tahun 1998. Selain itu ada pula peristiwa penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998. Juga peristiwa Wasior dan Wamena. 3 berkas pelanggaran HAM berat di Aceh juga turut kabarnya dikembalikan, yakni peristiwa Simpang KAA 3 Mei tahun 1999, kemudian tragedi Jambo Kupok, dan peristiwa Rumah Gudang. Ya, namun pelanggaran HAM ini juga dinilai dilakukan oleh non-pemerintah. Pada 2 Desember 2018 terjadi serangan kelompok separatis terhadap 28 pekerja diserang oleh kelompok bersenjata yang menewaskan 14 orang di lokasi kejadian. Korban tewas bertambah saat sisanya menyelamatkan diri. Namun 5 orang dibantai sebelum mencapai pos TNI Yonif 755 di Embua. Sebenarnya ada juga benarnya bahwa dalam konteks ini pemerintah juga ada juga yang dilanggar hak-haknya. Sebagai penyelenggara negara tentu kita menyadari siapa yang melanggar HAM itu ya. Kalangan pegiat hak asasi manusia saat ini lebih menyarankan dan menekankan terhadap pemerintahan Jokowi agar diminta tidak lagi memilih sosok dari partai politik untuk mengisi jabatan strategis penegakan hukum pada pemerintahan periode keduanya. Mewakili pemerintahan Jokowi, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko membantah bahwa Presiden Jokowi mengabaikan isu-isu terkait dengan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi dalam visi Indonesia. Karena menurut beliau, tidak munculnya 2 isu tersebut dalam pidato hanya masalah teknis. Semua tidak bisa dioleskan dalam kata-kata. Seperti itu. Apa yang disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang mewakili pemerintahan Jokowi. Beberapa kalangan pemangku kepentingan dan pemuka agama serta masyarakat Indonesia sendiri, termasuk saya pribadi, sebenarnya meyakini ya, kita harus yakin sebagai orang yang beragama juga bahwa kita harus yakinlah bahwa pemerintah Jokowi bisa serius untuk menyelesaikan kemudian
menanggapi dan menyoroti sejumlah perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Sinyalnya terlihat menurut saya sangat positif ya untuk meneruskan, menggerakkan keyakinan penyelesaian serius setelah melihat ekspresi dan juga keinginan Presiden yang menurut saya mengintenskan komunikasi bersama Komnas HAM dan LPSK baru-baru ini. Kita tentu masih ingat ya teman-teman, pada saat momen memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember 2019 lalu, di mana pada momen itu ribuan surat dan kartu pos dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Masyarakat di sana dalam tulisannya masih punya harapan besar kepada Jokowi bisa menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masyarakat. Dalam rangka memperingati Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 2019 lalu, Amnesty International Indonesia juga membawa ribuan harapan dari masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Ribuan harapan itu tertuang dalam surat dan kartu pos yang ditulis masyarakat dan digalang oleh Amnesty melalui kampanye pena, pesan perubahan yang diluncurkan ketika itu. Kampanye ini teman-teman memberikan kesempatan ya bagi warga Indonesia saat itu untuk bersuara tentang hak asasi manusia, tentang HAM, dengan menulis surat dan kartu pos kepada pembuat kebijakan di pemerintahan atau di penyelenggara negara ini. Antusiasme masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi ternyata memang terlihat sangat tinggi ya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan terkumpul hampir 5.000 kurang lebih kartu pos dan surat dari berbagai penjuru Indonesia. Dari semua kartu pos dan surat ada 8 fokus seruan dengan 17,38% katanya mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. 14,1% dari semua kartu pos dan surat mendesak diakhirinya kekerasan hak asasi manusia di Papua, dan 13,94% mendesak pencabutan aturan diskriminatif berbasis agama. Yang menanggapi tingginya antusiasme publik, jelas ini memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat masih percaya ya dan berharap pada kapasitas negara dalam memastikan terwujudnya keadilan, khususnya dalam urusan HAM. Walaupun banyak juga sebenarnya yang menulis surat yang cukup menyentuh ya, karena pernah menjadi korban pelecehan seksual, pernah menjadi korban incest di dalam rumah tangga, sampai dengan yang pernah mengalami pelecehan seksual dari gurunya atau guru sekolahnya atau guru privatnya. Dari banyak cerita-cerita yang terlontarkan dari masyarakat yang cukup kelam ini, tetapi juga di balik itu semua jumlahnya yang diperoleh sebanyak hampir 5.000 kurang dari 3 bulan itu menunjukkan harapan juga. Harapan yang sangat luar biasa tinggi dari masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Jokowi, dan itu juga menunjukkan mereka ingin menaruh kepercayaan bahwa pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan memperbaiki peraturan yang dianggap bersifat diskriminatif terhadap HAM. Meskipun banyak pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah, ternyata melalui kampanye yang dilakukan oleh beberapa lembaga, LSM, masyarakat, diketahui bahwa sebenarnya masyarakat juga masih menaruh kepercayaan besar ya, bahwa di tangan Jokowi permasalahan ini bisa diselesaikan. Jadi memang ada keprihatinan di sisi lain atas kondisi HAM yang masih belum juga sesuai harapan pada saat penyelesaiannya. Tapi juga ada semacam kepercayaan yang masih
tinggi untuk mendorong pemerintah dalam memperbaiki kondisi HAM, baik melalui perbaikan peraturan, penghapusan peraturan yang diskriminatif, sampai penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun sebagai warga negara Indonesia, saya pribadi, kita semua harapannya harus memiliki keyakinan yang sama ya, bahwa siapapun pemimpin negara ini akan selalu menegakkan keadilan bagi rakyatnya, sehingga Indonesia bisa toto tentrem, kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi, tukul sarwo, kang tinandur murah tan sarwo tinuku. Artinya kurang lebih di situ bahwa aman, tentram, dan teratur, subur, makmur, produksi melimpah, apa yang akan dibeli oleh rakyat serba murah dan mudah, ini bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Saya pernah membaca sebuah catatan indah yang dituliskan oleh seorang ulama, aktivis, dan sastrawan Indonesia, Buya Hamka, yang mengatakan bahwa adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zolim di atasnya, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Ya teman-teman, kita semua menganggap kebenaran-kebenaran ini tidak perlulah disangsikan lagi ya. Kita harus yakin, percaya bahwa Indonesia bisa, bahwa manusia juga diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai penciptanya dengan hak-hak yang sama, hak-hak yang tidak bisa dicabut, bahwa hak-hak itu diantaranya adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai antara satu dan lainnya. Jayalah terus Indonesia. Sukses untuk pemerintahan Pak Jokowi. Mudah-mudahan kita semua diberikan keadilan. Tidak ada lagi kemudian pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terjadi di muka bumi ini, khususnya di negara kita yang kita cintai, Indonesia. Terima kasih, saya Dewi Puja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.